nanti kita di Kamboja itu kita dijual 30 juta per orang. Oh my god. Oke, tahan dulu, lanjutkan silakan. Terus habis itu kita berangkat dari Jogja ke Malaysia. Jogja Malai langsung. Ya, ke Jogja Malai. Itu saya belum dibeliin tiket ke Kamboja. Oke. Nah, tiket itu dibeliin setelah saya sampai ke Malaysia. Nah, setelah Malaysia itu dikirimilah tiket saya ke Ho Chi Minh. Ho Chi Minh itu apa? Vietnam. Ho Chi Minh, Vietnam. Jadi dari Jogja Malaysia. Setelah dari Malaysia dibeliin tiket ke Ho Chi Minh, Vietnam. Sampai dikabari pas sampai Malaysia ya? Ya, dikabari. Terus gimana respon sampean tuh? Ya saya kan belum tahu nih kan, tak searching Ho Chi Minh kok deket Kamboja. Nah dari situ saya tanya, Bu beneran ini kerjaan? Bu ojo ngapusin aku loh Bu, karena aku tulang punggung. Aku isih punya keluargaku loh Bu, keluargaku saya butuh uangku, aku juga punya anak, tak bilang gitu. Jadi sampean itu udah tahu Kamboja itu desas-desusnya itu kalau orang ke sana udah pasti diapa-apain gitu. Saya taunya itu di Kamboja itu penjualan ginjal. Saya belum tahu kayak ada scammer atau tapi intinya gelap kan, intinya pasar gelap aja ini. Ya. Karena itu udah tahu sampean ya waktu itu ya. Iya, cuman itu aja karena saya nggak bisa beli tiket untuk pulang. Wah, saya nggak punya uang. Tapi berarti sampean kalau pas posisi dikabarin ini harus beli tiket nih, terbang nih ke Ho Chi Minh itu namanya ya? Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, saya udah takut dong gitu doh. Posisinya udah kayak belum itu kayak saya mantapin diri, enggak lah, ibu masih baik sama saya. Ibu masih baik, ibu kan kita sama-sama pejuang lah. Positive thinking karena sampai selalu ingat ibunya. Setelah itu besok paginya jam 9 saya berangkat ke Ho Chi Minh. Nginep dulu dong di Malaysia. Ya, nginep semalam di Malaysia di bandara itu. Saya udah jam 9 berangkat ke Ho Chi Minh. Setelah nyampe Ho Chi Minh itu diurus semuanya. Sebentar, alasannya apa tadi ke Ho Chi Minh kata beliau ini? Kan bilang saya kenapa dibeliin di Ho Chi Minh. Dia bilang karena nanti kamu lewat darat ke Thailandnya. Oke. Itu saya benar-benar nggak tahu, ternyata kalau dari Ho Chi Minh itu ngalang apa kayak mana itu loh, nggak tahu. Terus sampai Ho Chi Minh ya? Sampai Ho Chi Minh itu saya dijemput sama orang Cina, cowok. Nggak bisa bahasa Indonesia orang sana. Ya, nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Inggris. Kita nggak bisa ngobrol apapun di mobil itu. Mobil itu cuman Mbak Dewi toh? Iya, saya sama itu supir itu. Terus? Perjalanan 4 atau 5 jam dari Ho Chi Minh ke perbatasan Kamboja. Nah dari Ho Chi Minh itu saya telepon Ibu Ani masih. Bu, ini benar Bu nggak ke Kamboja Bu? Saya benar-benar loh Bu, takut Bu. Sampai takut sama Kamboja kan berarti? Ginjalku dijual Bu. Ginjalku tuh kok aku mati Bu. Sama udah ngomong gitu? Iya, terus Ibu Ani ngomong, kamu kerja sama saya itu 100% kamu tak tanggung. Semua tanggung jawab kamu itu ke saya. Itulah yang bikin saya ya bismillahirrahmanirrahim lah. Sampailah ke perbatasan Kamboja itu namanya Mok Bai. Internet aktif waktu itu di perjalanan? Karena saya minta hotspot sama supir itu. Baik ya berarti orang supir juga. Itu udah dikasih tahu sama Ibu Ani, nanti kamu minta hotspot aja sama supir itu, dia bilang. Sampai lihat di map tuh, Kamboja nih gitu. Terus sampai Kamboja. Sampai situ pun saya belum ngabarin keluarga saya kalau saya di Kamboja. Taunya di Thailand itu. Terus? Setelah itu saya naik diturunin di kayak di warung kayak gitu loh, warung kayak supir-supir truk berhenti gitu loh. Nah itu di sini saya udah digodain sama supir-supir sana. Ya, tapi saya nggak mau. Terus dari sana saya dijemput naik motor ke imigrasi di Mok Bai. Naik motor. Barang-barang sampean gimana? Naik motor. Saya cuma bawa koper kecil itu kok. Nah, naik motor. Terus saya disuruh kayak nunjukin paspor itu loh. Itu perbatasan Kamboja kan? Perbatasan Kamboja namanya Mok Bai. Nah di situ saya diurus semua sama orang itu, saya turun. Nah di situ tuh ada transaksi uang lah antara yang naik motor itu sama imigrasinya. Sampai lihat di situ. Lihat. Terus?
di situ banyak sekali masih ada tawar-tawaran antara yang bawa sama imigrasi itu. Jadi di situ banyak orang keluar masuk dengan transaksi gitu? Iya, uang. Nggak cuma sampean berarti yang dolar. Oke, terus? Nah, di situ saya masih nunggu 30 menitan untuk visa saya dicop visanya kan. Terus saya diajak keluar dulu sama orang yang bawa saya itu. Setelah itu kita nunggu visa paspor datang. Saya dibawa lagi naik motor beda motor lagi. Beda orang lagi. Tuh naik ke pasar. Bis ke pasar, nggak tahu ngomong apalah kan bahasanya bahasa Khmer ya. Khmer itu bahasa Kamboja. Kamboja. Okay. Itu mereka ngobrol-ngobrol kasih uang. Di situ sering kok transaksi uang itu. Pindah-pindah. Terus saya dijemput lagi naik motor itu kebawa ke bener-bener kayak kedai minuman gitu. Saya disuruh duduk, dikasih minuman, disuruh minum. Datanglah bos saya, orang Tiongkok. Asli Cina Tiongkok, naik mobil. Bagus mobilnya Pajero. Kayak Alphard Lexus. Oh. Mobil di sana itu kayak Alphard Lexus. Orang mobil-mobil yang Mercy itu diparkir di parkiran pinggir jalan. Itu memang mencerminkan orang-orang sukses menjual orang ya. Iya kan? Iya. Terus ya, habis itu saya sendiri tuh di dalam mobil tuh? Iya, sama Cina itu. Saya dibawa ke apartemen. Kalau di sana apartemen ya, tapi kalau di sini mungkin kayak rumah susun. Ya. Nah, dibawa di sana, disitulah saya ketemu Ibu Ani yang jual saya itu. Oh. Dia sebagai translator. Ketemu Bu Ani? Iya, di dalam itu. Dia di sana. Oke. Terus gimana? Ketemu. Saya cuma nanya, Bu, kerja apa sih Bu saya ini? Kok sampai kayak gini? Tenang loh Bu, bener loh Bu. Saya ini tulang punggung. Bentar, ini apartemen yang nggak ada penjagaan apa kok? Pak, kalau penjagaan memang ketat di sana. Di apartemen itu, yang apartemen ini gimana? Iya, ketat. Karena scammer itu nggak boleh bebas pergi. Berarti sampai masuk apartemen itu ada penjagaan security yang bersenjata gitu? Kalau senjata kurang tahu ya, nggak senjata. Apa bentuk penjagaannya itu? Ya banyak orang di situ, kayak kita nggak bisa bebas keluar masuk. Kayak keamanan mereka pada jaga sekeliling gitu ya? Ya, kayak kita memang di penjara. Itu pas masuk apartemen sampai nggak bingung itu, kenapa kok banyak yang jaga gitu? Sampai ngeliat itu kan sebelum masuk kan? Iya, itu kayak apa ya, nama portal nama kita. Iya, ya, itu lewatin portal dulu. Iya, lewatin portal itu. Terus masuk kayak itu kalau kita nggak punya akses kartu itu kita nggak boleh keluar. Sampai berarti udah mulai curiga dong pas masuk portal itu kayak udah masuk penjara kan? Masuk kurungan mereka kan? Iya, tapi kan kita nggak bisa, pokoknya intinya kita nggak bisa pergi lah. Oke. Jadi sampai udah masuk portal. Tapi di situ saya nggak tahu kalau saya itu bakalan kerja seperti itu. Oke. Ini lanjut aja dulu, sorry. Setahu saya sih masih kerja restoran. Otak saya ini masih restoran, dah nggak ngerti yang kayak scammer ataupun apalah dodol itu. Setelah itu ketemu Ibu Ani, dibawalah saya ke kamar. Saya disuruh istirahat 2 jam. Nanti saya dikenalin di atas apa kerjaan saya, maksudnya apa job dress saya nanti. Nah, tidur di kamar Bu Ani itu, Ibu Ani pergi, saya geledah semuanya. Panik sampean ya? Enggak, aku geledah, tak temuin paspornya dia, KTP-nya dia. Iya, atau kondisi sampai geledah itu kondisinya juga dibarengi panik kan? Iya. Makanya sampai geledah itu kan? Saya takut pokoknya. Saya cuman bilang gini sama saudara saya, kalau saya mati, orang ini tolong dicari. Oke. Saya cuman itu tok. Saya pesan sama keluarga saya, kalau saya mati, tolong orang ini dicari. Di situ saya ketemu paspor dia, KTP-nya dia, sama fotonya dia. Ketemu tuh di situ. Tak kirimin ke keluarga saya. Internet masih on? Itu masih on. Terus sampai sempat foto? Sempat foto, tapi habis itu chat saya hapus karena HP saya nggak dikasih. Oke. Itu HP-nya waktu di kantor, di semua chat Ibu Ani itu dihapus. Oke. Terus lanjutannya gimana habis digeledah itu? Setelah itu saya naik ke atas. Saya tidur, terus disuruh mandi. Terus saya naik ke atas.
saya ditanya, kamu bisa kok sama Mbak Ani, kamu pinter, kamu cepet nyantel nanti wis aman. Nah di situ dibuka pintu itu toh, 45 orang di dalam itu, semua dengan 2 komputer. Dibuka pintu apa tuh? Pintu kantor. Oh ini banyak sekali orang-orang itu. Aku cuma bilang gini, Bu, aku kerja apa Bu? Aku nggak mudeng komputer Bu. Oke, terus udah kok diajarin. Setelah itu saya duduk disuruh typing. Nah setelah pekerjaan selesai sekitar jam 12 malam itu baru saya dipanggil Ibu Ani. Nah di situ saya dibilangin kamu harus bisa typing sekitar 40 kecepatan typing komputer. 40. Typing tuh ngetik, belajar ngetik. 40 kecepatan tuh gimana maksudnya? Typingnya harus ngetiknya harus cepat. Karena kita belajar kecepatan untuk ngetik. Oke. Nanti kamu bakalan dikasih skrip. Pelajari skrip itu, tanya sama teman-teman kamu yang ada di kanan kiri kamu. Oke. Setelah 2 minggu. 1 orang 2 komputer tuh? Ya 2 komputer. Terus diginiin sama Bu Ani, kamu harus bisa, kalau enggak nanti risiko ditanggung sendiri. Risiko tanggung sendiri? Ya. Buset. Nah belajar komputer semua, tate semua itu 2 minggu, saya minta pulang sama Bu Ani karena itu nggak sesuai dengan perjanjian kita kan, karena terus pekerjaan juga yang saya tidak inginkan kan, seperti itu. Saya juga tanya sama samping saya, Bang, kita ini kerja apa sih Bang sebenarnya? Orang Indo? Orang Indo, kebanyakan orang Medan. Orang Medan? Ya. Terus? Wah kakak datang ke sini nggak tahu kerja apa di sini. Terus? Nggak tahu saya ini kerja apa Bang di sini. Kakak ini nyuri nanti. Hah? Nyuri kayak mana Bang? Di komputer. Aku bilang gitu. Iya, nanti kakak ini sebagai pencuri. Nanti kita ngerayu member. Ah, ngerayu member Bang. Masa Bang? Iya, nanti kamu ngerayu member Kak. Yang penting kakak cepet aja ngetiknya. Intinya cepet ya, disuruh cepet-cepet tuh. Iya. Kenapa suruh cepet kayak gitu? Karena Pak, saya ngerjain member itu 30 menit. Dia kena saya 82 juta. Sampai 30 menit bisa ngasih 82 juta? Iya. Satu orang? Satu orang di scam? Iya, nyecam orang. Jadi itu harus cepet gitu ya? Cepet, karena jangan sampai dia tuh berubah pikiran. Oh. Karena nanti pas respon. Ya harus, kalau dia nanya apa kan kita harus cepet-cepet, karena aktor kita banyak, 7 aktor. 7 aktor? Yang jadi satu member 7 aktor. Jadi gini ya, kerjaanku itu sebenarnya dari kan di tim itu ada 3, CS, resepsionis, sama mentor. Dari bos kasih database, dari bos kasih database grup Telegram. Nah dari Telegram itu nanti CS yang ngasih iklan, ngasih penawaran, ngasih uang. Pertama kan member itu dikasih uang 12.000 atau 18.000. Setelah itu dia ngerjain satu tugas, dilemparkah ke resepsionis. Resepsionis dia dapat uang 18.000 atau 22.000. Dari resepsionis ini diolah, masuklah ke mentor. Dari resepsionis ini dia transfer 2 kali, 110 sama 160 atau 160 atau 180, tergantung member enak apa enggak. Kalau pertama kali member kita kasih uang, kasih barang, harga barang itu lebih tinggi, berarti kan member itu kalau mau transfer berarti member itu enak. Kita itu, tahu dari situ. Itu bukan judol atau judol? Bukan, itu scammer. Berarti scam yang di sana itu bukan cuma judol ya? Bukan. Banyak macam scam itu. Semua jenis scam lainnya scam aja ya? Ya, dari scam TikTok. Saya kan TikTok Mall, TikTok Shop. Kalau teman saya itu ada yang Shopee, terus Lazada, terus Tokopedia, itu semua ada scamnya. Terus scam love juga. Kayak scam love itu pacaran sama bos-bos besar gitu. Nanti mukanya dipakai itu apa namanya yang AI. Pakai AI. Iya.
kita bisa ganti muka. Terus video call gitu? Iya, video call. Bayar mereka? Kalau mereka kan kayak bos-bos besar kan, ya Pak, kalau belum nikah yang tua-tua itu kan gampang yang ngerayunya. Oke, awal mulanya sih sebenarnya tuh ditipu ya sama temannya, karena mereka bilang di sana tuh gua kesana itu cuman buat jadi editor hotel, buat kayak video pemasaran hotel itu sendiri. Tapi pas sampai sana kayak ngelihat tempatnya kok udah aneh gitu loh, Pak. Itu kapan tuh? Itu awal berangkat tuh Juni, Bang. Juni tahun 2024 tanggal 27 Juni. Iya, itu awal berangkat ke sana sih. Merasa keanehannya itu apa aja sih? Pas ngerasa keanehannya itu dari mulai kayak misalkan pas mau tanda tangan kontrak itu banyak ruangan dan salah satunya itu ada ruangan yang kebuka, itu dia di depan komputer, semua banyak komputer, terus di depan komputer itu udah ada CCTV sih sebenarnya. Jadi buat mungkin biar mereka nggak kabur atau kayak gimana sih kayak gitu. Itu judi darat ya? Itu judi darat di sana karena banyak judi daratnya juga, karena di sana tuh di Kamboja sendiri tuh perjudian itu bisa dibilang legal sih. Ya. Terus ternyata Feby kerja apa di sana? Nah, pas sampai sana itu pas selesai tanda tangan kontrak, dibaca-baca semua segala macem, pas sampai sana gua pribadi malah dijadiin admin marketing buat judi online. Pangsanya? Targetnya itu rata-rata kebanyakan orang Indonesia sendiri sih. Iya. Sistem kerjanya seperti apa? Sistem kerjanya jadi misalkan kita tuh dikasih nomor WA, banyak nomor WA, database kayak gitu, dari mulai nomor WA, rekening bank, sampai alamat orang itu pun kita udah punya megang semua. Nah nanti dari database mereka itu kita dikirimin database, kita buat ngechat dia satu-satu untuk menawarkan dia bisa gabung main judi online itu sendiri lah. Sehari berapa ini? Ada target tuh. Targetnya itu gua biasa tuh satu hari itu target minimal banget itu transaksi 100. Apa? Transaksi 100 itu jadi satu orang satu kali depo itu hitungannya satu transaksi. Berarti dari misalkan satu orang itu 5 kali depo itu dia hitungannya masuk ke 5 transaksi. Terus ada juga new deposit. Nah di situ kita minimal banget itu bawa orang buat main dan depo itu minimal banget satu hari itu 10 orang. Target terpenuhi, Bang? Alhamdulillah kalau gue pribadi buat kerja keras seperti itu sih gue penuhin, karena gue nggak mau banyak sampai terjadi hal-hal yang aneh-aneh sih menurut gue pribadi. Artinya memang kalau ada yang nggak terpenuhi ada sanksi atau banyak sanksi yang didapat sebenarnya. Buat di sana tuh banyak sanksi yang didapat, seperti misalkan buat gue pribadi itu yang gue dapet itu tekanan mental dengan cara gue dikata-katain, kata-kata hewan, semua segala macam itu masuk ke gue. Oke lah dia nggak main fisik ke gue, tapi mental gue dihajar habis-habisan sama dia. Yang terburuk apa, Bang? Kan ini sempet apatnya ada yang banyak juga tuh sebenarnya di sana tuh kayak yang jual organ segala macam, bahkan sampai disetrum itu. Nah kalau menurut gue pribadi, pengalaman gue ada salah satu teman gue yang kena setrum kayak gitu, itu dia main. Dalam artian main itu dia nyuri uang perusahaan, bahkan sampai disetrum, nggak dikasih makan selama 3 hari dan disetrum dan dari pihak kantor pun harus bilang kalau dia mengakui bahwa dia itu mengambil uang kantor. Berapa lama di sana totalnya? Kalau gue pribadi di sana tuh 7 bulan, Bang. Apa yang membuat kamu bisa mau pulang ke Indonesia? Kalau gue pribadi nggak kuat dan buat pengen cari cara buat bener-bener pulang tuh gue harus bener-bener nabung, kerja bener-bener keras, dihajar. Bahkan sistem kerja gue pun di sana tuh 12 jam. Kalau gue mau lebih dari 12 jam itu terserah, dibebasin dari pihak perusahaan, bahkan nggak dapat uang tambahan segala macem. Jadi cara buat pulang tuh gimana? Gue kerja keras, nabung cari uang. Itu kalau gue buat pulang pribadi itu biasanya harus ada tebusan, Bang. Kalau nggak ada tebusan ya udah kita nggak bakalan bisa pulang sampai selama 1 tahun kontrak itu habis. Tebusannya kemarin berapa juta? Tebusan gue pribadi itu sampai 23 juta. Ke perusahaan? Itu bayar ke perusahaan cash, karena dari 23 juta itu dihitung dari biaya transport gue berangkat, pembuatan paspor, sama jalur VIP segala macam. Kalau lu mau hidup, lu harus rekrut orang.
Itu yang banyak orang juga tidak tahu gitu. Ada yang terpaksa merekrut demi agar istilahnya mereka tidak disiksa atau kehilangan nyawa lah. Tempat tinggal, makan, kesehatan, pokoknya semua udah ditanggung oleh perusahaan. Nah itu yang membuat saya tertarik, bukan gaji. Makanya kan orang-orang kan beranggapan pasti karena iming-iming gaji besar, bukan itu. Ampun, dibawa ke negara konflik. Kalau kita tuh ya dijual ke Myanmar dan kita tuh kerja di perusahaan penipu. Hanya cuma hukuman militer, lama-lama memang siksaan fisik. Itu udah ngelihat darah di lantai itu udah satu orang itu disiksa sama 8-10 orang dengan berbagai macam alat siksaan ya. Ada pipa besi, pipa paralon, rotan, cambuk kulit, cambuk kawat, alat setrum. Saya tuh pokoknya dari bulan Januari itu saya udah selalu diancam, kamu gak berguna untuk perusahaan ini, kamu akan dijual. Saya bilang mau nominalnya berapapun, tidak akan ada yang bayar dari keluarga saya untuk menebus saya, istilahnya gitu. Ya udah, kami kasih keringanan. Kamu kalau bisa ngeberangkatin 5 orang ke perusahaan ini, itu tiket kamu pulang. Tolong saya titip anak saya karena saya nggak tahu saya bisa pulang lagi ke Indonesia atau tidak. Nekat makanya bikin video itu, karena bukan pasrah kan, karena saya ingin pulang. Cuma dalam kondisi tahu resikonya apa, konsekuensinya apa gitu. Kalau ketahuan mati. Dibilangnya mau diajak ngobrol lagi, negosiasi, ternyata enggak. Kita dibawa ke salah satu kamar asrama. Di situ ya dibilang kalian semua mati hari ini di sini. Terus ditunjukin handphone saya, kamu bikin ini. Ya itu video itu di compound lain tuh udah tahu berita itu. Jadi kita semua nggak akan laku dijual ke perusahaan lain pun atau ke compound lain. Makanya yang pertama kali dihajar membabi buta tuh saya. Makanya kita bakal dijual ke Laos, ke tempat penadaan organ tubuh. Tiba-tiba leader itu YY datang, minta paspor kita semua. Minta paspor, terus disuruh barang-barang kita yang udah di packing tuh dibawa semua keluar. Kita pikir oh ya udah kita jadi dijual gitu kan. Ternyata pas sudah di luar tuh kita dievakuasi, Mas.